Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan menerapkan algoritma perkalian matriks dengan MPI. Langsung saja kita di Visual Studio-nya, kita create a new project, kemudian pilih Console App, next, kita kasih nama kali matriks. Oke, langsung saja create. Setelah itu kita kopikan kode kali matriks. Kami sudah menyiapkan kodenya. Kita pastekan di sini. Kemudian jangan lupa untuk di Visual Studio kita perlu menginclude directory dari MPI-nya. Oke. Baik, sudah selesai di include-kan directory dari MPI. Baik, selanjutnya kita masuk dalam penjelasan algoritmanya. Pertama di sini ada header-headernya. Yang pertama ada header include stdio.h. Ini untuk fungsi input dan output. Kemudian ada include windows.h. Ini merupakan header khusus untuk sistem operasi Windows untuk bahasa pemrograman C atau C++ yang berisi deklarasi fungsi-fungsi di Windows API. Kemudian include mpi.h, yaitu kita mengambil library pada MPI. Kemudian ada include iostream, ini mirip seperti stdio, ini mengambil fungsi input output pada C++. Saya akan menjelaskan algoritma selanjutnya. Di sini ada define N3. Ini dimaksudkan order matrix yaitu 3 kali 3. Ini untuk status. Status ini untuk mengirim dan menerima pesan. Nah, ini ada A. A ini sebuah matriks 3 kali 3. Ini isiannya. Ini ada B, ini juga matriks 3 kali 3. Ini isi dari matriksnya. Ini ada C. C ini juga matriks 3 kali 3. C ini untuk menyimpan hasil perkalian antara matriks A dan B. Nah, untuk demand-nya di sini ada untuk mendeklarasikan variabel yang akan dipakai nanti. Di sini ada large integer. Ini untuk memperbesar kapasitas integernya. Untuk mengantisipasi ada data yang memiliki ukuran yang lebih besar. Nah, ada elapsed time. Di sini untuk berfungsi untuk menampung waktu atau lama program dieksekusi. Nah, untuk query performance frequency, di sini untuk menyimpan waktu mulai T1 dan waktu selesai program atau T2. Nah, untuk MPI init ini untuk memulai MPI. Nah, selanjutnya ada MPI com rank. Di sini untuk mengambil rank dari proses sekarang. Nah, selanjutnya ada MPI com size. Ini untuk menyimpan berapa banyak proses yang tersedia untuk menjalankan program sekarang. Nah, dari banyaknya program yang tersedia dibuat num worker, yaitu proses yang tersedia dikurangi 1. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai implementasi algoritma perkalian matriks di dalam MPI. Nah, di sini task ID atau ranknya sama dengan 0, berarti ini mengambil dari parent atau master. Nah, kemudian di sini fungsi performance counter ini sebagai mengambil waktu mulai. Nah, ini dimasukkan di variabel T1. Kemudian row membagi baris sebanyak worker yang ditentukan. Nah, jadi nanti baris dibagi dengan jumlah pekerjanya. Kemudian untuk offset, ini merupakan sebuah tanda, semacam tanda yang dikirim ke proses Swift itu dari row berapa gitu. Kemudian dash 1. Nah, di sini kondisinya batasnya sampai dashnya sampai
ke jumlah pekerjanya, kemudian dash-nya akan ditambah. Nah, ini fungsinya untuk looping dari dash 1 sebanyak jumlah worker. Nah, jadi sebanyak jumlah worker. Kemudian untuk offsetnya itu ditambah dari baris sebelumnya. Nah, jadi data array ini akan diproses, akan masuk ke proses worker atau Swift worker di sini. Nah, kemudian dilihat kalau task ID atau ranknya tidak sama dengan 0, maka data yang diterima termasuk offsetnya dikalikan dan hasil. Nah, ini dikalikan dan hasilnya akan kembali ke source. Nah, kemudian setelah diproses, maka akan diterima di bagian receive di sini. Hasilnya akan berada di sini. Setelah itu kita panggil lagi query performance counter dengan variabel T2. Nah, ini fungsinya untuk stop program. Nah, kemudian kita jalankan ini untuk mencetak hasilnya, dan kemudian ini adalah untuk memberi waktu eksekusi yang dijalankan. Baik, kemudian untuk melihat hasilnya kita langsung build solution. Lalu kita buka containing folder. Nah, kita buka debug. Lalu kita buka command prompt atau cmd. Nah, di sini kita copy paste perintahnya. Nah, lalu hasilnya akan muncul seperti ini. Nah, ini program perkalian matriks telah berhasil dijalankan. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.